Bab 871, Pertempuran 5 Puncak. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, Jai. Aku harus mengakhirinya. Duan Lingtian melirik Huang Danyu yang masih mengamuk seperti lalat tanpa kepala, dan kemudian dia tersenyum acuh sebelum terbang keluar. Setelah beberapa saat, dia tiba di sisi Huang Danyu. Di sisi lain, Huang Danyu sepertinya tidak menyadarinya sedikitpun. Dia masih meninju udara dengan kekuatan yang bisa menghancurkan gunung, dan untaian energi yang seperti naga bumi yang meninggalkan sarangnya menyembur keluar dari tinjunya untuk menyapu. Bang! Duan Lingtian dengan santai menamparkan dengan telapak tangannya untuk turun ke punggung Huang Danyu, dan itu membuatnya terbang. Pada saat yang sama ketika Huang Danyu terbang keluar, wajahnya memerah dan mau tidak mau memuntahkan seteguk darah, dan kemudian dia melihat ke belakang dan berteriak. Siapa? Siapa yang membantu Duan Lingtian? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia melihat Huang Danyu yang sedang menatapnya. Di alam ilusi tempat Huang Danyu berada sebelumnya, tidak ada seorang pun di mana dia berdiri sekarang. Ketika dia melihat Huang Danyu melihat ke kiri dan ke kanan sambil tampak mencari siapa yang meluncurkan serangan diam-diam terhadapnya, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum sebelum menarik kembali keterampilan jiwanya, Tousan Ilusion, menyebabkan ruang ilusi menghilang bersama dengan ini. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya muncul di depan mata Huang Danyu. Kamu, bagaimana kamu bisa berada di sini? Huang Danyu tampak seperti baru melihat hantu saat melihat Duan Lingtian. Selanjutnya, dia buru-buru berbalik untuk melihat ke belakang, namun dia menyadari tidak ada seorang pun di sana. Tidak mungkin, bagaimana kecepatanmu bisa begitu cepat? Kecuali jika kamu adalah tahap transformasi Void. Pakar, jika tidak, kecepatanmu tidak mungkin secepat itu. Huang Danyu menggelengkan kepalanya tanpa henti dan tidak berani percaya semua yang ada di depan matanya adalah nyata. Haha, Danyu, apa kamu yakin sekarang? Sementara itu, Chen Wei berjalan ke tempat latihan dengan langkah besar untuk berdiri di sisi Duan Lingtian, dan kemudian dia menyeringai ketika dia berkata kepada Huang Danyu, tidak perlu dikatakan lagi, kekuatanmu memang tidak buruk. Tapi kamu harus sadar bahwa Duan Lingtian pernah membunuh 8 bandit dengan kekuatan luar biasa sendirian. Di antara 8 bandit itu bahkan ada 3 keberadaan di tingkat ke-6 tahap interpretasi Void. Chen Wei berbicara tentang eksploitasi Duan Lingtian dalam pertempuran. Apa? Murid Huang Danyu mengerut dan memiliki ekspresi heran, dan kemudian dia melihat Duan Lingtian dan tersentak. Kamu, mungkinkah kamu benar-benar ahli tahap transformasi Void? Apakah kamu pikir kamu akan bertahan jika aku ahli tahap transformasi Void? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan merasa Huang Danyu benar-benar terlalu naif. Atau jika dikatakan dengan cara yang lebih tidak menyenangkan, Huang Danyu terlalu berpikiran sederhana. Danyu, Duan Lingtian adalah seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat ke-5 sepertimu. Chen Wei tersenyum. Mustahil. Huang Danyu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak mungkin baginya untuk menjadi seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat ke-5. Kecuali jika seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat ke-5 telah memahami konsep bumi menengah pada tingkat ke-6 atau lebih tinggi, atau memahami konsep menengah tingkat 9 lainnya. Jika tidak, itu akan menjadi mustahil bagi seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat ke-5 untuk mengalahkanku di tanah. Huang Danyu sangat yakin dengan kekuatannya. Selain itu, kecepatan yang dia gunakan untuk tiba dari sana ke sini sangat cepat sampai-sampai aku benar-benar tidak dapat bereaksi terhadapnya, hanya seniman bela diri tahap transformasi Void yang mampu melakukan itu sebelum aku. Huang Danyu berbicara dengan sangat pasti. Chen Wei sedikit terdiam dari pikiran satu jalur Huang Danyu. Tapi dia masih mengatakan yang sebenarnya. Lalu bagaimana jika aku memberitahumu bahwa Duan Lingtian menggunakan alam ilusi untuk membingungkanmu sebelum melukaimu sebelumnya? Dengan kata lain, Duan Lingtian yang kamu serang selama ini bukanlah Duan Lingtian yang asli, dan itu dibangun dari alam ilusi. Di dunia di mata kami, kamu selalu memukul udara. Chen Wei selesai berbicara sekaligus. Alam ilusi. Huang Danyu mengerutkan kening, dan kemudian menatap Chen Wei pada penampilan yang mengatakan, jangan pernah berpikir untuk menipu saya. Sebelum dia berkata, saya tidak merasakan fluktuasi prasasti atau formasi prasasti sebelumnya, tidak mungkin itu adalah dunia ilusi. Kecuali Duan Lingtian ini adalah iblis yang mengambil bentuk manusia, jadi dia bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membangun dunia ilusi, tambah Huang Danyu.
Saya sudah mengatakan bahwa kultivasi sejati Duan Lingtian hanya pada tingkat kelima dari tahap interpretasi Void. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang varian. Chen Wei menggelengkan kepalanya, dan akhirnya dia berbicara tentang identitas Duan Lingtian. Sebuah varian. Huang Danyu mengerutkan kening saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya aku pernah mendengar seseorang menyebutkannya di masa lalu. Tunggu, biarkan aku memikirkannya. Huang Danyu berbicara saat dia berpikir keras. Kamu benar-benar bodoh. Ye Xuan menjulurkan lidahnya dengan main-main dan hanya bisa mendengus. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sebelum berjalan keluar dari tempat latihan, dan dia memperhatikan bahwa Yang Ling telah tiba sejak waktu yang tidak diketahui dan langsung tersenyum ketika dia menyapa Yang Ling. Penatua Yang, Duan Lingtian, kultivasi Anda berada di tingkat kelima dari tahap interpretasi Void. Namun Anda sebenarnya mampu mempengaruhi seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat ke-6 dengan alam ilusi yang dibangun oleh kemampuan bawaan Anda. Yang Ling bertanya dengan ekspresi terkejut karena dia jelas mendengar apa yang dikatakan Chen Wei sebelumnya. Ya, Duan Lingtian mengangguk dengan senyum ringan. Meskipun kultivasi saya berada di tingkat kelima dari tahap interpretasi Void, karena saya telah mengkonsumsi buah roh yang meningkatkan tingkat jiwa, kekuatan spiritual saya lebih tinggi daripada kultivasi saya. Haha, Yang Ling tersenyum. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk dilihat di Battle of the Five Peaks kali ini. Pertempuran 5 puncak. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar Yang Ling. Apa itu? Pertempuran 5 puncak adalah kompetisi bela diri antara 5 puncak yang akan diadakan oleh Sekte 5 Elemen kita untuk para murid dari generasi muda. Tetapi ini berbeda dari kompetisi bela diri biasa. Selain menentukan peringkat kekuatan individu, setiap puncak tunggal akan mengirimkan 3 jenius muda terkuat mereka selama pertempuran 5 puncak untuk melakukan kompetisi tim dengan puncak lainnya. Pada akhirnya, peringkat spesifik dari 5 puncak akan diatur ulang sesuai dengan peringkat kekuatan individu dan peringkat kekuatan tim. Yang Ling menjelaskan sambil tersenyum. Sejauh yang dia ketahui, pertempuran 5 puncak adalah kesempatan bagi puncak kayu untuk merebut kembali kejayaannya. Saya telah memutuskan untuk mengikuti kalian semua kembali ke detik untuk menonton pertunjukan, kata Yang Ling. Pada saat yang sama, matanya menatap tajam ke arah Duan Lingtian, dan itu berkedip-kedip dengan antisipasi saat dia mengantisipasi bahwa Duan Lingtian akan dapat memperoleh peringkat yang baik dalam pertempuran 5 puncak kali ini. Aku ingat sekarang, tiba-tiba, sebuah suara yang seperti teredam terdengar. Huang Danyu yang berdiri di tempat latihan telah kembali sadar, dan dia memandang Duan Lingtian seolah-olah dia sedang melihat monster saat dia berteriak kaget. Jadi kamu adalah varian. Jadi kemampuanmu untuk membangun alam ilusi untuk mempengaruhiku sebelumnya adalah kemampuan bawaanmu. Kemampuan bawaan. Duan Lingtian tersenyum namun tidak mengakui atau menyangkalnya. Membiarkan orang lain salah paham tentang sesuatu bukanlah hal yang buruk. Namun, ketika senyum Duan Lingtian masuk ke mata Huang Danyu, itu tidak diragukan lagi merupakan bentuk pengakuan diam-diam. Berapakah umur Anda? Tiba-tiba, Huang Danyu tiba di sisi Duan Lingtian dan menatap Duan Lingtian dengan tatapan membara. Berdasarkan penampilanmu, usiamu baru sekitar 25 tahun, usiamu yang sebenarnya seharusnya lebih dari 30 tahun, kan? 28. Duan Lingtian mengangkat bahu. Apa? Huang Danyu langsung kaget saat mendengar ini. Kamu sebenarnya lebih muda dariku. Aku sudah berusia 31 tahun. Freya, kamu benar-benar aneh. Saat dia selesai berbicara, Huang Danyu mengutuk. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia sudah terbiasa dengan ini sejak lama. Tapi meskipun Duan Lingtian sudah terbiasa, itu tidak berarti bahwa Ye Xuan sudah terbiasa, dan dia langsung tidak senang ketika dia mendengar Huang Danyu mengutuk Duan Lingtian. Kamu yang aneh. Seluruh keluargamu penuh dengan orang aneh. Saat ini, Ye Xuan benar-benar seperti induk macan tutul yang melindungi anaknya. Yang Ling dan Kezeng tertawa gembira ketika melihat adegan ini, dan mereka berdua terhibur oleh Ye Xuan. Duan Lingtian dan Chen Wei tidak bisa menahan tawa juga, dan kemudian mereka memandang Huang Danyu pada saat yang sama karena mereka ingin melihat bagaimana dia akan menghadapinya. Huang Danyu malah merasakan gelombang kebisuan, dan dia kehilangan kata-kata. Sejauh yang dia ketahui, kutukannya terhadap Duan Lingtian tampak seperti metode pujian yang berbeda. Lagi pula, setiap kali seseorang memanggilnya orang aneh di masa lalu,
dia akan merasa sangat bahagia karena itu menunjukkan bahwa dia luar biasa dan luar biasa. Kapan kamu berniat pergi? Yang Ling memandang ke Zheng dan bertanya. Besok, kata ke Zheng. Saat fajar keesokan harinya, kelompok mereka berangkat dari kota pemukiman dan menuju Sekte Lima Elemen. Mereka berlima baru saja meninggalkan kota ketika seorang pria parubaya muncul dari bayang-bayang sebelum kembali ke kota pemukiman, dan kemudian dia langsung menuju sebuah perkebunan yang menempati area yang luas dan masuk ke taman belakangnya. Penatua Tang. Pria parubaya itu berdiri di luar pergola di taman belakang dan membungkuk hormat ke arah pria tua di dalamnya. Apakah kamu sudah menemukan keberadaan mereka? Tang Lin dari puncak bumi yang sedang bermain pergi dengan dirinya sendiri perlahan mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara rendah. Tidak, pria parubaya itu menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia berkata, tapi Ke Zheng memimpin kelompok kembali ke sekte, mereka tidak mengikuti Ke Zheng, jadi mereka mungkin bertemu dengan bencana. Suara mendesing. Tang Lin tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin saat dia berkata dengan suara rendah, Puncak Kayu, sungguh berani. Kamu benar-benar berani menyentuh murid-murid puncak bumiku. Pria parubaya itu terdiam di dalam hatinya ketika dia melihat Tang Lin kehilangan kesabaran. Anda sudah mengirim orang untuk menjadi mata-mata di puncak kayu, namun Anda tidak mengizinkan mereka untuk memusnahkan mata-mata ini. Tentu saja, dia hanya berani berpikir seperti ini di dalam hatinya, tetapi tidak berani membicarakannya. Selain Chen Wei, apakah ada seorang pemuda yang kelihatannya berusia sekitar 25 tahun yang berangkat bersama Ke Zheng? Tang Lin menarik napas dalam-dalam, dan dia menatap pria parubaya itu dengan tatapan membara saat dia bertanya. Saya tidak berani terlalu dekat, jadi saya tidak melihat penampilannya dengan jelas. Selain itu, bukan hanya satu orang yang mengikuti Ke Zheng dan Chen Wei, tetapi 4 orang sebagai gantinya. Pria parubaya itu melanjutkan. 4 orang. Tang Lin mengerutkan kening. Siapa lagi? Salah satunya adalah orang yang bertanggung jawab atas titik operasi puncak kayu di kota pemukiman, Penatua Yang, adapun 3 lainnya, mereka adalah wajah yang tidak dikenal, dan salah satunya relatif kuat. Pria parubaya itu berbicara tentang semua yang dia lihat. Orang itu Yang Ling. Wajah Tang Lin tenggelam. Orang tua itu benar-benar telah meninggalkan kota pemukiman dan kembali ke sekte bersama Ke Zheng. Mungkinkah dia berpikir bahwa puncak kayu akan dapat bangkit dalam pertempuran 5 puncak kali ini dengan mengandalkan Duan Ling Tian? Petik 2. Huff. Yang Ling, Ke Zheng, aku akan memberitahu kalian berdua bahwa meskipun Wood Peak kalian telah bekerja begitu lama, keuntungannya akan dipetik oleh Earth Peak-ku pada akhirnya. Tang Lin mendengus dingin, dan saat dia selesai peduli, sosoknya melintas menghilang ke udara tipis. Saya akan kembali ke sekte, kelola masalah di sini di kota pemukiman untuk saya. Pada saat yang sama, suara Tang Lin masuk ke telinga pria parubaya itu. Bab 872, Konflik. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Jai. Sekte 5 elemen terletak di atas gunung yang sangat besar. Itu adalah gunung besar yang tampak seperti binatang buas besar yang berbaring di sana dalam hibernasi. Dan puncak gunung itu datar dan luas. Di puncak gunung yang datar dan luas ini ada 5 puncak terjal lainnya yang disatukan. Jika dilihat dari jauh, kelima puncak itu seperti jari-jari manusia, tinggi dan rendah dan menembus ke langit. Gunung 5 jari. Setelah dia melihat 5 gunung terjal di depannya, pemikiran seperti ini muncul di benak Duan Ling Tian pada saat pertama yang memungkinkan. 5 gunung terjal ini adalah tempat tinggal sekte 5 elemen kita. Puncak tertinggi di tengahnya adalah puncak emas sekte 5 elemen kita. Chen Wei memperkenalkan Duan Ling Tian, Huang Daniu, dan Ye Xuan. Itu puncak air, puncak api, dan yang terendah adalah puncak bumi, itu puncak kayu kita. Setelah dia memperkenalkan puncak tertinggi ketiga dan keempat dan puncak terendah, Chen Wei menunjuk ke puncak tertinggi kedua dan berbicara kepada kelompok 3 Duan Ling Tian. Kelompok 3 Duan Ling Tian mengarahkan pandangan mereka ke puncak kayu ketika mereka mendengar ini. Puncak kayu melesat ke lapisan awan, dan seluruh penampilannya tidak bisa dilihat dengan jelas. Ketika mereka melihat Chen Wei telah memperkenalkan puncak kayu kepada kelompok 3 Duan Ling Tian, Ke Zheng dan Yang Ling terbang menuju puncak kayu terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, keduanya menjadi titik hitam kecil di depan mata Duan Ling Tian dan yang lainnya. Ayo pergi juga. Chen Wei memanggil Duan Ling Tian dan yang lainnya sebelum mengejar Ke Zheng dan Yang Ling. Duan Ling Tian dan yang lainnya mengikuti di belakang Chen Wei.
Tentu saja, Ye Xuan dibawa oleh Duan Lingtian. Belum lagi Ye Xuan belum melangkah ke Void Praying Stage sekarang dan tidak mampu terbang. Bahkan jika Ye Xuan telah melangkah ke Void Praying Stage dan mampu terbang, Duan Lingtian masih tidak akan membiarkannya terbang sendiri. Kecepatan terbang seorang seniman bela diri Void Praying Stage tidak berbeda dengan kecepatan semut berjalan jika dibandingkan dengan mereka yang setidaknya berada di level keempat dari Void Interpretation Stage. Di bawah pimpinan Chen Wei, kelompok 3 Duan Lingtian turun ke platform luas di sisi Gunung Wood Peak. Chen Wei, atur tempat untuk mereka tinggal dulu, aku dan paman bela dirimu akan menemui Peak Master terlebih dahulu. Kami akan membantu mereka mendaftarkan diri sebagai murid resmi besok. Ke Zheng pergi bersama Yang Ling setelah menginstruksikan Chen Wei. Kalian semua ikuti saya, kata Chen Wei kepada kelompok 3 Duan Lingtian sebelum dia membawa mereka untuk berdiri di udara di atas kompleks bangunan terdekat yang membentang terus-menerus ke kejauhan. Bangunan yang membentuk kompleks bangunan ini kebanyakan berupa paviliun, dan ada juga beberapa bangunan yang menyerupai istana. Paviliun di sana kosong, dan mereka dibersihkan secara teratur, kalian semua bisa tinggal di sana untuk saat ini. Jika Anda merasa tidak nyaman, maka saya akan memberi Anda tempat tinggal yang berbeda nanti. Chen Wei memimpin kelompok Duan Lingtian yang terdiri dari 3 orang untuk terbang menuju deretan paviliun di depan, dan mereka tiba di langit di atas paviliun dalam sekejap mata. Sementara itu, Duan Lingtian memperhatikan ada banyak pria dan wanita muda yang terbang keluar dari beberapa paviliun terdekat, dan mereka menilai Duan Lingtian, Ye Xuan, dan Huang Danyu dengan rasa ingin tahu. 3 wajah asing yang muncul di puncak kayu jelas membuat para murid puncak kayu ini agak terkejut. Tepat ketika Chen Wei memimpin Duan Lingtian dan yang lainnya turun dari langit dan bermaksud memasuki paviliun. Astaga, astaga, 2 lolongan angin yang menusuk telinga terdengar pada saat yang sama, dan lolongan itu semakin dekat dan dekat. Setelah beberapa saat, 2 sosok muncul di jalur Duan Lingtian dan yang lainnya, dan mereka memblokir jalan mereka. Ini adalah 2 pria muda berusia sekitar 35 tahun. Yang satu mengenakan pakaian biru, yang lain mengenakan pakaian hijau, dan usia mereka mirip dengan Chen Wei. Tapi, dari senyum mengejek di wajah mereka, mereka jelas datang dengan niat buruk. Luo Chen, apa artinya ini? Wajah Chen Wei tenggelam saat dia melihat pemuda berpakaian biru itu dan berteriak dengan suara rendah. Jelas, Chen Wei mengenal pemuda berbaju biru ini. Selain itu, dari ekspresi Chen Wei yang sangat tidak sedap dipandang dan cahaya dingin yang berkedip di matanya, dapat dilihat bahwa Chen Wei memiliki konflik besar dengan pemuda berpakaian biru ini. Untuk sesaat, Duan Lingtian menyadari bahwa pemuda berpakaian biru ini datang karena Chen Wei. Chen Wei, bagaimana sikapmu ini? Aku baru saja datang untuk melihat sosok seperti apa yang dibawa kembali oleh murid Wood Peak yang kamu dan Elder Ke. Luo Chen yang mengenakan pakaian biru tersenyum acuh tak acuh, dan kemudian matanya menyipit saat dia memindai Duan Lingtian, Ye Xuan, dan Huang Danyu dari atas ke bawah. Hahaha, tiba-tiba, Luo Chen mulai tertawa keras tanpa alasan atau sajak, dan dia tertawa sampai air mata hampir menetes dari matanya pada akhirnya. Apa yang kamu tertawakan? Mata Chen Wei berkedip dengan cahaya dingin. Duan Lingtian dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika bukan karena dia ragu karena ini adalah puncak kayu dan dia baru saja tiba, Duan Lingtian tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menamparkan Luo Chen sejak lama. Apa yang aku tertawakan? Tawa Luo Chen berhenti ketika dia mendengar Chen Wei, dan kemudian tatapannya turun ke Duan Lingtian dan Ye Xuan. Chen Wei, kamu sebaiknya tidak memberitahuku bahwa keduanya adalah murid puncak kayu yang kamu dan tetua ketemukan dari luar sekte kali ini. Jadi bagaimana jika mereka? Chen Wei menjawab dengan suara dingin, dan cahaya dingin di matanya semakin dingin. Saya ingat bahwa para tetua puncak kayu kami menerima perintah untuk pergi keluar dan merekrut seniman bela diri tahap interpretasi Void di bawah usia 40 tahun, kan? Anda dan Penatua Ke membawa kembali 2 keping sampah yang tidak berguna tampaknya telah melanggar perintah Tuan Puncak, kan? Gumpalan ejekan muncul di sudut mulut Luo Chen saat dia tertawa. Luo Chen, jaga mulutmu. Wajah Chen Wei menjadi gelap, dan dia berteriak dengan suara muram ketika dia mendengar Luo Chen menyebut Duan Lingtian dan Ye Xuan sampah. Wajah Duan Lingtian dan Ye Xuan juga tenggelam. Sepertinya kita baru pertama kali bertemu Luo Chen ini, kan? Namun dia menyebut kami sampah ketika kami baru saja bertemu dengannya.
Sedikit kedinginan menyelimuti mata Duan Lingtian saat dia menatap Luo Chen dengan dingin dan acuh tak acuh, dan energi asal di tubuhnya melonjak. Jika murid puncak kayu ini berani memanggilnya sampah sekali lagi, dia akan menyerang tanpa ragu sedikit pun. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan kesan buruk dari murid puncak kayu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Saat menghadapi teriakan muram Chen Wei, Luo Chen sepertinya tidak mendengarnya, dan dia terus mengejek. Atau mungkin, Anda dan Penatua benar-benar tidak dapat menemukan ahli muda tahap interpretasi Void di bawah usia 40 tahun dan menemukan ketiganya untuk mengisi lowongan. Ketika dia berbicara di sini, bukan hanya Luo Chen yang mulai tertawa, bahkan pemuda berpakaian hijau di sisinya tidak bisa menahan tawa. Luo Chen, kamu akan menyesali ini. Ekspresi Chen Wei menjadi lebih tidak menyenangkan, dan rasa dingin di matanya tampak siap untuk menembak saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Ekspresi Duan Lingtian dan Huang Danyu menjadi sangat tidak sedap dipandang juga. Kami di sini hanya untuk mengisi lowongan. Menyesali. Luo Chen pertama kali tercengang ketika dia mendengar Chen Wei, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa. Chen Wei, jangan lupa bahwa kekuatan kita sama, jangan berharap mendapat keuntungan dariku. Atau mungkin kamu ingin mengandalkan mereka. Lupakan keduanya, mungkin mereka memiliki bakat alami. Tetapi mereka sama sekali tidak berguna bagi puncak kayu kita sekarang. Tatapan jijik Luo Chen melintas melewati Duan Lingtian dan Ye Xuan sebelum mengunci ke Huang Danyu. Pria besar ini tampaknya tidak buruk, tapi, seberapa kuatkah seseorang yang berusia sedikit di atas 30 tahun? Dia paling banyak adalah seorang seniman bela diri di tingkat pertama dari tahap interpretasi Void. Tatapan Luo Chen yang menembak Huang Danyu masih dipenuhi dengan penghinaan. Wajah Huang Danyu menjadi gelap dan sedikit tidak bisa menahan diri, dan energi asal di tubuhnya melonjak saat dia akan bergerak melawan Luo Chen. Tetapi ketika dia mendengar transmisi suara yang masuk ke telinganya, itu menyebabkan dia menekan impuls di hatinya, dan pada saat yang sama, sudut mulutnya melengkung menjadi senyum dingin yang mengejek. Lu Chen, Chen Wei menarik napas dalam-dalam saat rasa dingin muncul di sudut mulutnya. Kamu terus-menerus mencemooh murid-murid puncak kayu yang dibawa kembali oleh tuanku dan aku, namun aku bertanya-tanya seberapa kuat murid puncak kayu yang kamu dan tuanmu bawa kembali. Murid Woodpeak yang tuanku dan aku bawa kembali secara alami lebih kuat daripada murid Woodpeak yang kamu bawa kembali. Lihat orang ini di sisiku. Dia bernama Hong Xi, dia berusia 36 tahun, dan kekuatannya tidak kalah dengan keduanya, dari kita. Luo Chen berbicara saat dia melihat ke arah pemuda berpakaian hijau di sisinya, dan wajahnya ditutupi ekspresi puas diri. Pada saat ini, tatapan pemuda berpakaian hijau, Hong Xi, melintas melewati Duan Lingtian dan Huang Danyu sebelum tertawa meremehkan. 2 potong sampah. Bahkan jika kamu bergabung, aku akan bisa mengalahkan kalian masing-masing dengan 1 serangan. Adapun Ye Xuan, dia benar-benar diabaikan olehnya. Luo Chen, dia pantas menjadi murid puncak kayu yang kau dan tuanmu bawa kembali. Mulut Hong Xi ini sama busuknya dengan milikmu. Tatapan Chen Wei yang sedingin es seperti pisau menyapu Hong Xi sebelum akhirnya turun ke Luo Chen. Kamu, wajah Luo Chen menjadi muram karena diejek oleh Chen Wei, dan dia sangat marah sampai-sampai energi asal di tubuhnya melonjak dan sepertinya siap untuk keluar. Luo Chen, Hong Xi yang kamu bawa ini seharusnya tidak secara resmi mendaftarkan dirinya sebagai murid puncak kayu kita, kan? Wajah Chen Wei tiba-tiba menjadi serius saat dia bertanya. Dia belum. Luo Chen tidak bisa membantu tetapi tercengang ketika dia melihat perubahan ekspresi Chen Wei, dan dia menjawab sedikit tanpa sadar. Tapi setelah membalas Chen Wei, dia pulih dari keterkejutannya, dan seulas senyum mengejek muncul di wajahnya. Chen Wei, mengapa kamu menanyakan ini? Kamu akan segera tahu. Kali ini, Chen Wei sama sekali tidak melirik Luo Chen, dan dia hanya melirik Hong Xi dalam-dalam. Selanjutnya, dia melihat Duan Lingtian dan Huang Danyu. Duan Lingtian, Danyu, puncak sekte 5 elemen kita memiliki aturan. Setiap murid dari puncak yang belum terdaftar secara resmi tidak dianggap sebagai anggota sekte, jadi bahkan jika mereka terbunuh, sekte tidak akan mengejar masalah ini. Kata-kata Chen Wei menyebabkan mata Duan Lingtian dan Huang Danyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bersinar. Luo Chen berkata dengan jijik ketika dia mendengar Chen Wei, Chen Wei, kamu tidak akan berpikir bahwa 2 keping sampah ini akan dapat membunuh Hong Xi jika mereka bergabung, kan? Ini hanya lelucon yang sangat besar. Sampah.
Senyum di wajah Duan Lingtian dan Huang Daniu membeku sepenuhnya ketika mereka mendengar Luo Chen. Mata mereka yang dipenuhi dengan rasa dingin terkunci pada Luo Chen pada saat pertama yang memungkinkan, dan sepertinya mereka sedang menunggu kesempatan untuk menelan Luo Chen. Ini adalah pertempuran antara murid yang secara resmi memasuki sekte. Selama seseorang tidak melumpuhkan atau membunuh lawannya, maka sekte tidak akan mengejar masalah ini. Sementara itu, Chen Wei menambahkan, untuk sesaat, senyum beku di wajah Duan Lingtian dan Huang Daniu mekar sekali lagi, dan itu sangat cemerlang. Daniu, kamu mau yang mana? Tanya Duan Lingtian. Aku ingin keduanya. Huang Daniu tercengang lebih dulu, dan dia berbicara dengan tegas setelah dia kembali sadar. Daniu, bukankah kamu terlalu serakah? Karena seperti ini, maka kita akan melihat siapa yang lebih cepat. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, dia sudah keluar. Bab 873, Kematian Hong Xi. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, Jai. Kamu tidak tahu malu. Ketika Huang Daniu melihat Duan Lingtian terbang begitu dia selesai berbicara dan sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk mempersiapkan diri, Huang Daniu mengutuk sambil buru-buru menindaklanjuti. Bang, bang, energi kuning tanah material muncul di langit di bawah kakinya, sedangkan dia menendangnya untuk meledak dengan cepat dengan kecepatan yang sangat cepat bahkan lebih cepat dari Duan Lingtian. Meskipun ini bukan tanah, dan dia tidak dapat mengandalkan bantuan energi bumi, dia adalah seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat kelima yang telah memahami konsep bumi menengah tingkat kelima. Bahkan jika dia tidak bergantung pada energi bumi, dia juga mampu mengerahkan kekuatan 130 naga bertanduk kuno. Adapun Duan Lingtian, meskipun dia adalah seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat kelima, namun dia hanya memahami konsep menengah tingkat ketiga, jadi bahkan jika dia menggunakan konsep dasar lain yang dia pahami, dia masih kalah dengan Huang Daniu dengan kekuatan beberapa naga bertanduk kuno. Jadi, meskipun Duan Lingtian adalah yang pertama bergerak, Huang Daniu masih mengejarnya. Keduanya diam-diam memilih target yang sama. Luo Chen, kalian berdua. Luo Chen yang terpana oleh kata-kata Chen Wei melihat dua sosok menerkamnya dalam sekejap mata, dan dia langsung bergidik dan pulih dari keterkejutannya, dan dia bahkan melihat siluet naga bertanduk kuno yang mengejutkannya muncul di langit di atas keduanya, sosok dan mengikuti pemuda berpakaian kekerasan dan pemuda yang kuat untuk berkedip ke arahnya. 110 siluet naga bertanduk kuno. 130 siluet naga bertanduk kuno. Luo Chen tertegun, benar-benar terpana. Bagaimana kekuatan kedua orang ini bisa begitu kuat? Tamparan, tamparan, dua suara tamparan yang jelas terdengar pada saat yang hampir bersamaan. Duan Lingtian dan Huang Daniu telah tiba di hadapan Luo Chen dalam sekejap mata, dan mereka menamparnya dari kiri dan kanan. Seketika, wajah Luo Zhen yang bisa dibilang tampan menjadi bengkak, dan kepalanya melotot seperti kepala babi. Kalian berdua, Mata Luo Chen yang ditampar sampai wajahnya menjadi bengkak menjadi suram, dan dia akan mengucapkan kata-kata kasar. Tapi dia belum sempat menyelesaikan bicaranya ketika perutnya dihantam oleh tinju Huang Daniu, menyebabkan dia terlempar ke udara dan mengeluarkan tangisan melengking yang menyedihkan seperti babi yang disembelih. Luo Chen nyaris tidak bisa menghentikan sosoknya, dan dia dipukul sampai benar-benar sadar sekarang. Dia merasakan untaian dingin muncul di punggungnya saat dia melihat 130 siluet naga bertanduk kuno di atas Huang Daniu. Pria besar ini sebenarnya sangat kuat. Tanpa menggunakan senjata roh, Huang Daniu mampu memanfaatkan energi langit dan bumi untuk memadatkan 130 siluet naga bertanduk kuno. Jika itu adalah seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat keempat, maka hanya satu yang telah memahami konsep menengah tingkat keenam yang mampu mencapai itu. Seorang seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat kelima yang telah memahami konsep menengah tingkat kelima mampu mencapainya juga. Seorang seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat keenam hanya perlu memahami konsep menengah tingkat keempat untuk dapat mencapainya. Namun, apapun jenisnya, itu bukanlah eksistensi yang bisa dia singgung. Selain itu, ada juga pemuda berbaju ungu. Tatapan Luo Chen turun ke fenomena langit dan bumi di langit di atas Duan Lingtian. Ada 110 siluet naga bertanduk kuno yang hidup melingkar dari langit di sana, dan mereka memiliki aura mengesankan yang melesat ke langit seperti pelangi. Dia memanfaatkan energi langit dan bumi untuk memadatkan 110 siluet naga bertanduk kuno, bahkan dia lebih kuat dariku.
Ekspresi Luo Chen sama tak sedap dipandangnya saat dia melihat dengan konsentrasi pada pemuda berpakaian ungu yang dia pandang rendah sebelumnya. Betapa kuatnya. Sementara itu, para murid puncak kayu yang menyaksikan mengeluarkan seruan kaget berturut-turut. Untuk sementara waktu, mereka dikejutkan oleh kekuatan dua orang yang tidak dikenal ini, Duan Lingtian dan Huang Daniu. Mereka adalah murid puncak kayu yang dibawa Chen Wei dan Penatua ke kali ini. Bukankah mereka terlalu kuat? Terutama pria besar itu, dia terlihat berusia sedikit di atas 30 tahun, namun begitu dia bergerak, itu seperti serangan yang mengguncang bumi, dan dia memanfaatkan energi langit dan bumi untuk menyingkat 130 siluet naga bertanduk kuno. Pemuda berpakaian ungu itu tidak lemah juga. Dia tampak berusia sekitar 25 tahun, namun kekuatannya telah melampaui Chen Wei dan Luo Chen. Sekelompok murid puncak kayu memandang Duan Lingtian dan Huang Daniu dengan tatapan yang mengandung kegembiraan. Selama orang besar itu tidak diburu oleh tiga puncak lainnya, maka puncak kayu kita pasti tidak akan berada di dasar dalam pertempuran 5 puncak kali ini. Tepat, kekuatan orang besar itu sudah kuat dan ditambah dengan konsep yang dia pahami adalah konsep bumi. Begitu dia bertarung di tanah, dia akan bisa mengandalkan energi bumi yang sangat menakutkan. Kekuatan pria besar di tanah cukup untuk menghancurkan semua murid muda dari puncak air, puncak api, dan puncak bumi. Tatapan sebagian besar murid puncak kayu terkunci erat pada Huang Daniu. Pada saat ini, pada saat yang sama mereka mengungkapkan ekspresi bersemangat, mata mereka samar-samar mengandung ekspresi sedikit gelisah, dan mereka gelisah tentang apakah Huang Daniu akan diburu oleh tiga puncak lainnya. Bagaimanapun, insiden serupa telah terjadi pada banyak kesempatan, dan itu menyebabkan mereka merasa agak tidak berdaya. Duan Lingtian tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat tatapan kerumunan murid Woodpeak yang menyaksikan di sekitarnya, dan dia memandang Huang Daniu sambil berkata, "Haha, Daniu, mereka semua sangat takut bahwa kamu akan diburu oleh tiga puncak lainnya." Huff. Huang Daniu menggerutu dan berkata dengan suara yang menggelegar seperti guntur, "Kalian semua terlalu meremehkanku, Huang Daniu. Bagaimana mungkin aku, Huang Daniu, menjadi penjaga pagar yang jatuh sesuai dengan bagaimana angin bertiup?" Ketika Huang Daniu berbicara di sini, kerumunan murid puncak kayu di sekitarnya mengungkapkan ekspresi ramah karena mereka merasa bahwa puncak kayu mereka akan mendapatkan ahli muda yang seperti pilar yang menopang langit. Tetapi kata-kata berikutnya yang diucapkan Huang Daniu membuat mereka tercengang. "Tentu saja, jika ada yang mau memberiku sekitar 10 senjata roh kelas 2 dan 10 plus atau 20 fragmen konsep lainnya di level ke-7 atau lebih tinggi, maka kupikir aku akan bersedia meninggalkan puncak kayu dan bergabung dengan puncak mereka." Huang Daniu tertawa licik. Untuk sesaat, kerumunan murid puncak kayu bereaksi terhadap apa yang dia maksud dan mengeluarkan tawa ramah. Sekitar 10 kelas 2 senjata roh. Bahkan jika senjata roh kelas 2 dari Master Puncak dan Sesepuh ditambahkan bersama-sama, tidak satu pun dari 5 puncak yang tampaknya memiliki begitu banyak senjata roh tingkat 2, kan? 10 plus atau 20 fragmen konsep di tingkat ke-7 atau lebih tinggi bahkan lebih tidak masuk akal. Mungkin kekuatan Huang Daniu tidak buruk dan bisa dianggap sebagai bakat luar biasa di antara semua murid generasi muda di Sekte 5 Elemen, namun itu masih belum cukup untuk membuat tiga puncak lainnya membayar harga yang mahal. Chen Wei, aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa kamu dan Penatua benar-benar menemukan dua orang aneh seperti ini. Hongxi, ayo pergi. Luo Chen yang menyadari bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan dari Chen Wei hari ini menatap tajam ke arah Chen Wei saat dia mengusap wajahnya yang bengkak, dan kemudian dia memanggil pemuda berpakaian hijau itu dan berniat untuk pergi. Sejak saat dia menyaksikan kekuatan yang Duan Lingtian dan Huang Daniu ungkapkan, ekspresi Hongxi berubah sangat tidak sedap dipandang. Meskipun kekuatannya tidak buruk, itu hanya setara dengan Luo Chen. Jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya tanpa menggunakan senjata roh, dia paling banyak akan memiliki kekuatan 100 naga bertanduk kuno. Belum lagi itu lebih rendah dari pria besar itu, bahkan lebih rendah dari pria muda berpakaian ungu. Saat ini, ketika dia mendengar Luo Chen memanggilnya, mata Hongxi tiba-tiba menyala, dan dia menatap Luo Chen seolah-olah beban berat telah dilepaskan dari pundaknya. Dia tidak ingin tinggal di tempat ini untuk beberapa saat lagi. Tapi apakah dia bisa pergi hanya karena dia mau? Astaga, astaga, sebuah sambaran petir biru yang disertai dengan sambaran petir kuning tanah melintas di langit untuk muncul di jalur Hongxi dan menghentikannya.
Seorang pemuda berpakaian ungu yang benar-benar diselimuti badai berwarna biru dan seorang pemuda tegap yang diselimuti oleh penghalang cahaya kuning tanah dengan kuat menghalangi jalan Hongxi. Apa yang kalian berdua lakukan? Wajah Luo Chen menjadi gelap. Wajah Hongxi juga menjadi gelap ketika dia melihat dua orang yang muncul di hadapannya, dan kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan sedikit senyuman dengan susah payah. Aku tidak, bukankah pantatku? Hongxi belum selesai berbicara ketika Huang Daniu sudah berteriak dengan eksplosif untuk menyela Hongxi, dan pada saat yang sama, dia menyerang dengan cepat seperti sambaran petir. Bang! Huang Daniu menyerang dengan pukulan yang tampak seperti gunung yang runtuh dan energi kuning tanah yang luas menyembur keluar untuk berubah menjadi naga surgawi berwarna kuning tanah yang bertabrakan dengan keras dengan dada Hongxi. Bang! Energi besar itu bertabrakan dengan dada Hongxi dan membuat Hongxi terbang seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Pada saat Hongxi terbang keluar, wajahnya memerah saat dia memuntahkan seteguk besar darah, dan di dalam darah ini ada potongan merah darah. Jelas, organ internalnya telah hancur oleh pukulan Huang Daniu. Bang! Bang! Ketika dia melihat Hongxi diledakkan terbang, Huang Daniu jelas tidak berniat melepaskannya begitu saja, dan dia menginjak tanah, menyebabkan batu kuning tanah besar yang muncul dari udara tipis di bawah kakinya runtuh sementara dia menggunakan counter force ini untuk terbang keluar. Astaga, kecepatan Huang Daniu seperti sambaran petir yang cepat, dan dia mengejar Hongxi dalam waktu singkat. Bang! Dia menyerang dengan pukulan lain yang tepat mengenai dantian Hongxi, menyebabkan dantiannya hancur total dan energi asal di dalamnya menyembur keluar tak terkendali. Hongxi mengeluarkan teriakan melengking yang terdengar seperti babi yang disembelih, dan kemudian energi asal di tubuhnya padam, menyebabkan tubuhnya kehilangan dukungan dari energi asalnya dan terjun ke bawah. Tanpa energi asalnya, bahkan jika Hongxi mampu merasakan konsep di langit dan bumi, namun tanpa energi asal menjadi inangnya, dia tidak dapat menggabungkan konsep ke dalam tubuhnya untuk mendukungnya. Luo Chen, selamatkan aku. Tubuh Hongxi berakselerasi saat jatuh, dan dia membuka mulutnya dengan susah payah untuk mencari bantuan dari Luo Chen. Jika Luo Chen tidak menyelamatkannya, maka dia pasti akan mati. Ketika dantian Hongxi dihancurkan oleh Huang Daniu, cara Luo Chen memandang Hongxi telah berubah total. Sekarang, ketika dia mendengar Hongxi mencari bantuan, dia mendengus dingin. Sampah tak berguna. Setelah itu, dia terbang untuk pergi tanpa berbalik, dan dia meninggalkan Hongxi untuk terus terjun sebelum jatuh ke tebing dengan keras dan berubah menjadi tumpukan bubur. Hongxi menyedihkan. Duan Lingtian menarik pandangannya dari Hongxi dan melirik sosok Luo Chen yang menghilang di kejauhan, dan dia menggelengkan kepalanya. Luo Chen benar-benar sampah. Aku, kakak Daniu, menunjukkan belas kasihan yang besar dan hanya melumpuhkan dantian rekannya, namun tidak berniat membunuh temannya, tapi dia benar-benar mengabaikan temannya dan langsung melarikan diri. Huang Daniu memukul bibirnya saat dia mengutuk. Menunjukkan belas kasihan yang besar. Kerumunan murid Woodpeak di sekitarnya terdiam ketika mereka mendengar Huang Daniu. Anda benar-benar melumpuhkan dantiannya, namun itu menunjukkan belas kasihan yang besar. Jika Anda tidak melumpuhkan dantiannya, apakah dia akan mati? Ayo pergi. Chen Wei tampaknya terbiasa dengan sifat kekerasan Huang Daniu, dan dia memanggil kelompok 3 Duan Lingtian sebelum melanjutkan turun menuju paviliun di bawah. Luo Chen benar-benar lepas kendali. Yesuan yang diturunkan dari langit oleh Duan Lingtian mengepalkan tinju kecilnya erat-erat saat dia berbicara dengan penuh kebencian. Bab 874, Fitnah. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Jai. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika dia mendengar Yesuan. Jika gadis kecil ini menjadi tangguh di masa depan, aku khawatir dia akan menjadi iblis kecil. Ketika dia memikirkan iblis kecil, tatapan Duan Lingtian menjadi melamun ketika sosok seorang wanita muda berpakaian kuning muncul di benaknya. Wanita muda berpakaian kuning itu tepatnya adalah Han Suenai. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan Suenai saat ini. Selain itu, aku ingin tahu apakah Little Gold, Little Black, dan Little White telah meninggalkan tempat itu. Duan Lingtian menghela nafas dalam hatinya, dan ketika dia kembali ke akal sehatnya, dia sudah turun di belakang Chen Wei ke sebuah paviliun dengan 3 lantai. Setiap lantai paviliun ini memiliki kamar tidur utama, kalian bertiga mengaturnya di antara kalian sendiri. Chen Wei berkata kepada kelompok 3 orang Duan Lingtian,
kalian semua bisa datang mencariku jika ada yang kurang, aku tinggal di paviliun itu. Saat dia berbicara, Chen Wei menunjuk ke arah paviliun dengan 2 lantai di kejauhan. Baik, kelompok 3 Duan Lingtian mengangguk dan kemudian memasuki paviliun. Huang Daniu mengambil lantai terendah, Ye Xuan mengambil lantai 2, dan Duan Lingtian pindah ke lantai atas. Begitu seseorang meninggalkan kamar tidur utama di lantai atas, langit biru tanpa batas dan awan putih akan muncul di depan matanya. Sementara kelompok 3 Duan Lingtian memasuki paviliun, para murid puncak kayu yang menyaksikan pertunjukan itu bubar berturut-turut, tetapi wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa kakak senior Chen dan Penatua akan membawa kembali para ahli muda yang luar biasa seperti itu. Puncak kayu kita bisa mengangkat kepala kita tinggi-tinggi kali ini, pertempuran 5 puncak hanyalah permulaan. Masih ada 3 hari lagi sebelum pertempuran 5 puncak, ini benar-benar alasan untuk antisipasi. Senyum muncul di wajah para murid puncak kayu. Mereka adalah murid puncak kayu dan berbagi kehormatan dan aib puncak kayu, sehingga puncak kayu menjadi keberadaan di bagian bawah di antara 5 puncak menyebabkan mereka diperlakukan dengan jijik oleh para murid dari 4 puncak lainnya dan tidak dapat berjalan dengan kepala terangkat tinggi. Mereka muak dengan hari-hari seperti ini sejak lama. Kali ini, ketika mereka melihat kesempatan untuk membebaskan diri dari ini, mereka secara alami sangat bersemangat. Tidak lama kemudian, sebagian besar murid puncak kayu tahu apa yang terjadi sebelumnya. Untuk sementara waktu, para murid puncak kayu yang mengetahui tentang masalah ini sangat bersemangat. Tepat ketika sebagian besar murid puncak kayu mendidih dengan kegembiraan, ada beberapa murid puncak kayu yang merupakan pengecualian. Luo Chen adalah salah satunya. Setelah dia meminum pil obat penyembuh, wajah Luo Chen yang bengkak pulih seperti semula dan tidak ada bekas luka yang terlihat dari wajahnya. Tapi ekspresinya sangat tidak enak dilihat saat ini, dan dia berdiri di udara dengan ekspresi yang sedikit gelisah. Sebuah paviliun dengan 3 lantai berdiri di dekat puncak Wood Peak. Paviliun ini berdiri sendiri di sisi tebing terjal, dan tampaknya sangat berbahaya, menyebabkan seseorang tidak bisa menahan perasaan takut. Wajah Luo Chen dipenuhi dengan emosi yang saling bertentangan saat dia melihat paviliun di depannya, dan kemudian dia menggertakkan giginya pada akhirnya sebelum terbang keluar untuk turun ke paviliun. Kau sudah kembali. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian merah berjalan keluar dari ruangan di lantai 3 paviliun. Orang tua itu bertubuh tegap, berjenggot keriting, dan tampak seperti orang yang kasar dan ceroboh. Menguasai. Luo Chen penuh hormat dan hormat ketika menghadapi lelaki tua itu, namun ekspresinya sedikit tidak enak dilihat. Mulutnya berkedut tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun pada akhirnya, dan dia tampak seperti sulit baginya untuk membuka mulutnya. Apa? Pria tua berjanggut keriting menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan bertanya dengan ekspresi bingung. Menguasai. Luo Chen menarik napas dalam-dalam. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa bahkan jika dia tidak memberitahu tuannya tentang Hong Xi, tidak akan lama sebelum tuannya akan mengetahuinya. Jadi, dia memilih untuk membuat pengakuan. Hong Xi? Dia, Luo Chen menatap pria tua berjanggut keriting, tuannya, dengan ekspresi sedikit gelisah, dan setelah dia perlahan meludahkan 3 kata, dia ragu-ragu sekali lagi seolah-olah dia tidak dapat melanjutkan. Beberapa waktu lalu, gurunya bisa dikatakan telah membayar mahal untuk menarik Hong Xi ke Sekte 5 Elemen, ke puncak kayu. Selain semua waktu yang dia buang, dia juga menghabiskan banyak senjata roh kelas 3 dan fragmen konsep pada kekuatan dari mana Hong Xi berasal. Namun sekarang, Hong Xi telah meninggal, dan mati di puncak kayu. Apa yang terjadi dengan Hong Xi? Wajah pria tua berjanggut keriting itu menjadi muram. Tuan, Hong Xi dibunuh. Luo Chen menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Apa? Pupil pria tua itu mengerut saat cahaya dingin melintas di dalam, dan kemudian dia bertanya dengan suara muram. Apakah anggota puncak air, puncak api, atau puncak bumi yang melakukannya? Tidak satupun dari mereka. Luo Chen menggelengkan kepalanya. Tidak satupun dari mereka. Pria tua itu mengerutkan kening. Lalu bagaimana dia mati? Mungkinkah para anggota puncak emas yang melakukannya? Ketika dia menyebutkan puncak emas, mata lelaki tua itu memancarkan sedikit ketakutan. Tidak, Luo Chen menggelengkan kepalanya sekali lagi dan tertawa pahit. Itu adalah seseorang dari Wood Peak kita sendiri. Puncak kayu kita. Orang tua itu terkejut,
dan kemudian dia mengerutkan kening ketika dia bertanya. Mungkinkah dia menyinggung seorang penatua atau mungkin menyinggung murid Parubaya? Sejauh yang dia ketahui, dengan kekuatan Hongxi, kecuali itu adalah penatua puncak kayu atau murid dari generasi Parubaya, praktis tidak ada yang mampu membunuh Hongxi di puncak kayu. Kekuatan Hongxi setara dengan ahli paling menonjol dari generasi muda puncak kayu, Chen Wei dan Luo Chen, dan bahkan jika Chen Wei atau Luo Chen bergerak melawan Hongxi, mustahil bagi mereka untuk membunuhnya. Tidak, Luo Chen menggelengkan kepalanya sekali lagi. Tidak, sudut mulut lelaki tua itu sedikit berkedut saat dia mengungkapkan keheranan dari matanya. Mungkinkah para murid muda yang dibawa kembali oleh para tetua lain yang melakukannya? Ya, Hongxi mengangguk saat dua cahaya ganas keluar dari matanya. Itu adalah murid-murid muda yang dibawa kembali oleh Chen Wei dan Penatua Ke, mereka membunuh Hongxi segera setelah mereka tiba. Mata lelaki tua itu bersinar dengan cahaya terang, dan kemudian dia terdiam. Sementara itu, Luo Chen menatap lelaki tua itu dan mendesaknya dengan cemas. Tuan, alasan mereka berani membunuh Hongxi tidak lain adalah karena Hongxi belum secara resmi mendaftarkan dirinya sebagai murid dari Sekte Lima Elemen dan sangat yakin bahwa sekte tersebut tidak akan ikut campur. Saat ini, kedua orang itu belum mendaftarkan diri mereka juga. Jadi bahkan jika mereka mati, sekte tidak akan mengejar masalah ini. Tuan, Anda harus membalas dendam untuk Hongxi dan membunuh kedua orang itu. Saat dia selesai berbicara, mata Luo Chen memancarkan cahaya dingin yang menusuk yang sepertinya siap menelan musuhnya. Dia awalnya ingin memprovokasi dan menekan Chen Wei hari ini, namun tidak pernah dia membayangkan bahwa dia tidak hanya gagal dalam menekan Chen Wei, bahkan rekan di sisinya dibunuh oleh orang-orang di sisi Chen Wei. Pada saat Hongxi terbunuh, dia memperhatikan tatapan ejekan dari kerumunan murid Woodpeak di sekitarnya yang menatapnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menderita penghinaan yang begitu besar. Sekarang, dia hanya ingin menyebabkan kematian dua orang yang menyebabkan dia menderita penghinaan seperti itu, dan hatinya akan selamanya tidak tenang sampai mereka mati. 2. Orang tua yang terdiam tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia mendengar Luo Chen. Apa maksudmu mereka berdua bergabung untuk membunuh Hongxi? Ya, Luo Chen mengangguk. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa jika dia mengatakan Huang Daniu telah membunuh Hongxi sendiri, maka tuannya mungkin tidak akan melakukan apapun pada Huang Daniu demi masa depan puncak kayu. Namun sekarang, ketika dia mengatakan bahwa mereka berdua telah bergabung untuk membunuh Hongxi, semuanya benar-benar berbeda. Sebelum lelaki tua itu bisa menjawab, Luo Chen mendengus. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi tandingan Hongxi jika mereka tidak bergabung? Selain itu, ini juga salah Chen Wei. Dialah yang menghentikanku dan tidak mengizinkanku menyelamatkan Hongxi, justru karena ini bahwa Hongxi dibunuh oleh dua orang itu. Saat dia selesai berbicara, Luo Chen memiliki ekspresi kesedihan dan kemarahan, dan sepertinya semua yang dia katakan adalah kebenaran. Setidaknya, lelaki tua berjanggut keriting itu mempercayainya. Huff. Pria tua itu mendengus dingin ketika dia mendengar apa yang dikatakan Luo Chen. Jika mereka membunuh Hongxi dalam keadaan pertempuran 1 lawan 1, maka tidak apa-apa, bahkan jika puncak kayu tidak memiliki Hongxi, itu tidak akan terpengaruh. Tapi mereka benar-benar berani bergabung dan memusnahkan calon murid puncak kayu yang lebih menonjol dari mereka, dua orang yang lebih rendah dari Hongxi sama sekali tidak berguna bagi puncak kayu kita. Saat dia selesai berbicara, wajah lelaki tua itu tertutup lapisan es. Karena mereka bertindak dengan berani dan sembrono dan membunuh Hongxi karena Hongxi adalah calon murid puncak kayu, maka aku juga bisa membunuh mereka karena mereka hanya dua calon murid puncak kayu. Kata-kata lelaki tua itu dipenuhi dengan rasa dingin. Calon murid puncak kayu adalah murid yang bersedia diterima oleh puncak kayu, dan murid tersebut bersedia bergabung dengan puncak kayu, namun belum secara resmi menjadi anggota Sekte Lima Elemen. Orang seperti ini tidak dilindungi oleh Sekte Lima Elemen. Tuan, jika Anda ingin membunuh mereka, maka mari kita bergegas dan membunuh mereka sekarang sebelum Chen Wei membawa mereka untuk mendaftarkan diri dan menjadi murid resmi. Jejak kepuasan muncul di mata Luo Chen yang dengan jelas merasakan kemarahan tuannya, dan dia tidak bisa tidak mendesak orang tua itu. Memimpin, pria tua itu mengangguk, dan dia jelas merasa bahwa Luo Chen benar. Ya, Luo Chen terbang dengan gembira, dan dia memimpin jalan dan jatuh ke bawah gunung. Adapun lelaki tua itu,
dia tidak mengikuti dengan cepat atau lambat di belakang Luo Chen dari awal hingga akhir, dan dia tiba di sebuah paviliun di lereng gunung bersama Luo Chen. Ini Luo Chen, tuannya, Penatua He, telah datang juga. Seketika, banyak orang menjulurkan kepala mereka dari paviliun terdekat, dan mereka mengenali Luo Chen dan lelaki tua berjanggut keriting itu. Untuk apa mereka datang? Mereka tidak akan datang untuk berurusan dengan dua murid muda yang dibawa kembali oleh Chen Wei dan Penatua Ke, kan? Itu tidak mungkin, mungkin Luo Chen akan melakukan hal seperti itu, tapi Penatua He pasti tidak akan melakukannya. Penatua dia berpikir sepenuh hati untuk puncak kayu, dan dia pasti tidak akan melakukan sesuatu yang berbahaya bagi puncak kayu. Karena penampilan pria berjanggut keriting, para murid puncak kayu di banyak paviliun tidak berani mendekat untuk melihat apa yang terjadi karena mereka takut mereka akan secara tidak sengaja menyinggung Penatua He. Kemarahan Elder He terkenal di Wood Peak karena mudah tersinggung, dan hanya sedikit orang yang berani menyinggung perasaannya. Mereka ada di dalam. Orang tua itu, Elder He Gang dari Wood Peak melihat paviliun dengan 3 lantai di bawahnya, dan seberkas cahaya dingin melintas di matanya saat dia bertanya dengan suara rendah. "Ya Tuan." Luo Chen menjawab dengan hormat, sebelum menggunakan energi asalnya untuk melengkapi suaranya saat dia melintas menuju paviliun. Suaranya terkonsentrasi, jadi meskipun menyebar ke seluruh paviliun, itu tidak terdengar oleh murid puncak kayu lainnya di paviliun lain yang menonton dari dekat. Duan Lingtian, Huang Daniu, keluar dan mati. Ini adalah kata-kata Luo Chen. Di paviliun, ekspresi Duan Lingtian, Huang Daniu, dan Ye Xuan tenggelam ketika mereka mendengar Luo Chen. Bab 875, Murid Puncak Kayu yang Hiruk-Pikuk. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurator Editor, Jai. Ye Xuan berjalan keluar dari kamarnya dan melihat ke arah Luo Chen yang tinggi di atas langit, dan untuk sementara waktu, matanya berkedip-kedip karena marah. Duan Lingtian dan Huang Daniu berhasil membumbung ke langit, dan dalam sekejap mata, mereka tiba di langit untuk berkonfrontasi dengan Luo Chen dari jauh. Duan Lingtian dan Huang Daniu bahkan belum sempat berbicara ketika mereka melihat seorang lelaki tua berjanggut merah turun ke sisi Luo Chen, dan dia menatap mereka dengan tatapan sedingin es. Pakar tahap transformasi Void, pupil Duan Lingtian mengerut, dan ekspresi terkejut memenuhi wajahnya. Huang Daniu mengungkapkan ekspresi yang sedikit ketakutan dan dia berkata kepada Duan Lingtian yang berada di sampingnya dengan suara rendah, "Duan Lingtian, sepertinya Luo Chen telah memanggil tuannya." Tuan Luo Chen adalah tetua puncak kayu, He Gang. Ketika Chen Wei dan Luo Chen berada dalam konfrontasi sebelumnya, Duan Lingtian mengetahui hal ini dari diskusi berbisik dari beberapa murid puncak kayu. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Luo Chen benar-benar akan memanggil tuannya. "Tuan, mereka berdua yang membunuh Hong Si." Luo Chen memandang Duan Lingtian dan Huang Daniu saat dia berbicara dengan He Gang dengan suara rendah, dan matanya berisi untaian cahaya dingin yang menakutkan yang sepertinya siap menelan Duan Lingtian dan Huang Daniu. "Hong Si dibunuh oleh kalian berdua." Tatapan dingin He Gang yang menusuk menatap Duan Lingtian dan Huang Daniu saat kemarahan muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, pakaian merahnya berkibar tanpa angin. Duan Lingtian dan Huang Daniu bahkan belum sempat berbicara ketika Luo Chen sudah mengulurkan tangannya untuk menunjuk ke kejauhan. "Tuan, lihat itu mayat Hong Si." Setelah mereka melumpuhkan kultivasi Hong Si, mereka membiarkannya jatuh sampai mati. Arah yang ditunjukkan Luo Chen tepat di sisi tebing tempat Hong Si jatuh hingga tewas. Di tempat itu ada genangan darah yang mengerikan dan mayat yang telah dihancurkan menjadi bubur. He Gang melirik, dan pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Tiba-tiba, energi asal yang besar dan berwarna putih susu menyembur keluar darinya, dan itu seperti cairan yang mengalir di sekitar tubuhnya. Di dalam energi asal yang luas dan material yang tampaknya dalam bentuk cair adalah untaian energi kekerasan yang melompat-lompat, dan sepertinya itu akan meledak kapan saja. Membunuhnya hanya dalam pikiran, namun kalian berdua benar-benar menggunakan metode yang kejam untuk membunuh Hong Si. Kalian berdua tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi murid puncak kayuku. He Gang mendidih dengan amarah saat dia menatap dingin pada Duan Lingtian dan Huang Daniu, dan suaranya sangat dingin. "Bukan hanya itu, kalian berdua harus membayar harga atas kematian Hong Si. Kami tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi murid puncak kayu. Kita harus membayar harga atas kematian Hong Si." Duan Lingtian dan Huang Daniu tidak bisa tidak saling melirik ketika mereka mendengar He Gang,
dan mereka melihat kemarahan yang luar biasa dari mata satu sama lain. Tiba-tiba, seulas senyum dingin menyelimuti sudut kedua mulut mereka. Kamu adalah tetua Woodpeak, He Gang. Duan Lingtian maju selangkah dan menatap mata He Gang tanpa rasa takut sedikit pun, dan dia bertanya dengan suara dingin. Lancang. He Gang belum berbicara ketika Luo Chen sudah berteriak. Duan Lingtian, bagaimana bisa calon murid puncak kayu sepertimu mengucapkan nama tuanku? Belum lagi kamu hanya calon murid puncak kayu, bahkan jika kamu telah menjadi murid resmi puncak kayu kita, nama tuanku bukanlah sesuatu yang bisa kau alamatkan secara langsung. Tapi Duan Lingtian mengabaikan Luo Chen dan menatap He Gang saat dia bertanya dengan suara dingin. Penatua He, Anda mengatakan bahwa kami harus membayar harga atas kematian Hong Xi. Mungkinkah Anda berpikir kami membunuh Hong Xi tanpa alasan? Atau mungkin Anda berpikir Hong Xi tidak salah? Ekspresi He Gang sangat tidak enak dilihat karena ditanya wajahnya oleh Duan Lingtian. Siapa dia? Penatua yang bermartabat dari puncak kayu Sekte 5 Elemen, sebuah eksistensi di tingkat ke-6 tahap transformasi Void. Seorang calon murid puncak kayu berani begitu lancang di hadapannya. Tetapi ketika Duan Lingtian selesai berbicara, alisnya tidak bisa menahan kerutan ketika dia menyadari bahwa dia telah mengabaikan sesuatu yang paling penting. Bagaimana Hong Xi menyinggung kedua orang di depannya ini? Kalau begitu aku ingin mendengar, sebenarnya kesalahan apa yang dimiliki Hong Xi? He Gang bertanya dengan suara dingin. Aku khawatir kamu harus bertanya pada muridmu yang baik. Mata Duan Lingtian diliputi rasa dingin saat dia melihat Luo Chen dan berbicara kata demi kata. He Gang langsung menatap Luo Chen saat mendengar ini. Luo Chen, bicara. Ya Tuan. Luo Chen menjawab dengan hormat, lalu dia berkata, saya akui bahwa saya yang pertama salah dalam insiden hari ini. Ketika saya melihat Chen Wei membawa mereka ke puncak kayu, keinginan untuk unggul muncul di hati saya dan saya menghalangi jalan mereka. Luo Chen berbicara sambil mengulurkan tangannya untuk menunjuk Duan Lingtian dan Huang Danyu. He Gang mengangguk dan mengungkapkan senyum puas. Dia secara alami memahami muridnya ini. Muridnya selalu berusaha untuk lebih unggul dari yang lain, jadi melakukan ini tidak mengejutkan baginya. Tapi, karena Luo Chen bisa mengenali kesalahannya sendiri, maka itu adalah awal yang baik, dan itu bisa dimaafkan. Setelah Luo Chen menunjukkan alasan konflik, ketika Duan Lingtian dan Huang Danyu melihat bahwa He Gang tidak hanya tidak berniat menyalahkan Luo Chen, dia malah mengungkapkan senyuman. Ekspresi mereka langsung menjadi sedikit tidak sedap dipandang. Duan Lingtian, sepertinya orang tua ini adalah orang bodoh yang berpihak pada mereka yang salah. Transmisi suara marah Huang Danyu masuk dengan jelas ke telinga Duan Lingtian. Saya perhatikan. Duan Lingtian mengangguk, dan kemudian matanya sedikit menyipit saat dia berkata melalui transmisi suara. Seperti guru seperti murid, mungkin kita salah sejak awal. Alasan puncak kayu menurun tidak sepenuhnya karena 3 puncak lainnya bertindak melawan puncak kayu. Orang tua ini benar-benar berani mengatakan bahwa kakak Danyu ini tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi murid puncak kayu. Apakah dia benar-benar berpikir aku putus asa untuk menjadi murid puncak kayu mereka? Dengan bakat alamiku, bahkan puncak emas tidak akan menolak masukku. Transmisi wakil Huang Danyu dipenuhi dengan penghinaan. Setelah itu, saya dan Hong Xi hanya berbicara dengan tidak benar dan sedikit menyinggung mereka, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa dan meledak untuk melumpuhkan kultivasi Hong Xi sebelum menyebabkan dia jatuh ke kematiannya. Luo Chen melanjutkan, saat dia selesai berbicara, dia melihat ke arah He Gang, dan wajahnya dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa saat dia berkata dengan marah, Tuan, Anda harus membalas dendam untuk Hong Xi, bahkan jika Hong Xi bersalah, kesalahannya tidak menjamin kematian. He Gang mengangguk sebelum menatap Duan Lingtian dan Huang Danyu dengan tatapan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang sedingin es. Apakah kalian berdua memiliki sesuatu untuk dikatakan sekarang? Huang Danyu mendengus dan mengungkapkan ekspresi jijik saat dia berkata, apakah apapun yang saya katakan sekarang akan berguna? Tidak heran Luo Chen ini begitu arogan dan berani menimbulkan masalah tanpa alasan. Ternyata dia punya tuan yang baik, sepertimu untuk mendukungnya. Dengan cacing kayu sepertimu di sini, tidak heran kalau puncak kayu akan menurun. Saat dia selesai berbicara, Huang Danyu berbicara terus terang. Kau mencari kematian. Wajah He Gang menjadi muram saat mendengar Huang Danyu. Selanjutnya, energi asal di tubuhnya yang praktis cair bergetar,
dan kemudian berubah menjadi banyak sambaran petir berwarna ungu tebal yang samar-samar memancarkan suara gemuruh guntur yang berat di dalamnya. Suara mendesing. Di langit di atas Hegang, lebih dari 1000 siluet naga bertanduk kuno berkumpul bersama dalam barisan tangguh yang tampak seperti awan hitam yang menutupi langit, dan itu membawa perasaan yang sangat menindas bagi semua orang yang hadir. Tingkat ke-6 dari tahap transformasi Void. Kekuatan petir tingkat lanjut tingkat ke-6. Wajah Duan Lingtian sedikit tenggelam. Meskipun dia tahu sejak lama bahwa Hegang adalah sesepuh dari puncak kayu, namun dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Hegang akan begitu kuat. Penatua tahap transformasi Void tingkat ke-6 pasti memiliki status luar biasa di puncak kayu. Untuk sesaat, rasa dingin muncul di hati Duan Lingtian. Dia tiba-tiba merasa bahwa kata-kata yang diucapkan Huang Daniu lebih awal sangat benar. Mungkin penurunan Woodpeak benar-benar bukan semata-mata karena tidak ada murid luar biasa yang tersisa di generasi muda Woodpeak, dan itu juga karena kegagalan tetua Woodpeak ini untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Seperti kata pepatah, orang yang menyedihkan pasti memiliki sesuatu yang menjijikkan tentang dirinya. Puncak kayu seperti itu. Ses asteriste, ya dewa, penatua dia sebenarnya ingin bergerak melawan mereka. Mereka adalah masa depan puncak kayu kita. Ini tidak akan berhasil, kita sama sekali tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi pada mereka. Jika tidak, kita tidak akan bisa berjalan dengan kepala tegak ketika menghadapi murid dari 4 lainnya, puncak seperti sebelumnya. Saudaraku, kakak, jika kamu tidak ingin menderita penghinaan lagi di masa depan, maka ikuti aku. Tidak peduli apa, kita tidak boleh membiarkan Penatua He melukai harapan masa depan puncak kayu kita. Ayo pergi. Aku akan memberitahu kakak senior Chen Wei. Tepat ketika Hegang mengangkat tangannya dengan maksud untuk membuat gerakan melawan Duan Lingtian dan Huang Daniu, dan ketika sebuah jimat muncul di tangan Duan Lingtian saat tatapannya terkunci pada Hegang dengan erat sambil bersiap untuk membuangnya, jimat dan memusnahkan Hegang setiap saat. Tetap di tanganmu, Elder He, kamu tidak bisa membunuh mereka. Kamu tidak bisa menghancurkan masa depan Woodpeak kita. Penatua Ke, jika mereka dibunuh olehmu, maka kamu akan dikutuk sebagai pengkhianat puncak kayu kita untuk selamanya. Hegang, aku tidak peduli apakah kamu seorang tetua dari puncak kayu atau tidak. Jika kamu ingin menyentuh mereka, maka kamu harus melangkahi mayatku. Gelombang suara mendidih yang seperti gemuruh guntur terdengar dari segala arah, dan itu menyebabkan ekspresi Hegang menjadi muram. Adapun Luo Chen, dia benar-benar tercengang ketika dia melihat sekelompok murid puncak kayu menyerbu dalam barisan yang tangguh, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa hal yang dilebih-lebihkan seperti itu akan terjadi. Murid-murid puncak kayu ini datang untuk membantu Duan Lingtian dan Huang Daniu yang merupakan 2 orang luar. Pada saat ini, pada saat yang sama hatinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, kebencian dan kecemburuan yang tak terbatas muncul di hatinya. Selanjutnya, dia buru-buru melihat ke arah Hegang dan mendesak. Tuan, cepat bunuh mereka. Cepat bunuh mereka. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran yang tersisa di hatinya, Duan Lingtian dan Huang Daniu harus mati. Ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen, ekspresi Duan Lingtian yang awalnya terpana oleh murid-murid puncak kayu yang berkumpul dari segala arah menjadi suram, dan kemudian dia buru-buru mengalihkan perhatiannya ke Hegang dan mengunci Hegang dengan tatapannya. Selama Hegang membuat gerakan sekecil apapun, dia tidak akan ragu sedikit pun untuk membuang jimat dan memusnahkan Hegang. Tapi Hegang sepertinya tidak mendengar Luo Chen, dan dia perlahan menurunkan tangannya saat sambaran petir berwarna ungu yang melingkari tubuhnya menyebar tanpa jejak seiring dengan tindakan ini. Mereka, Hegang tercengang ketika dia melihat kerumunan murid puncak kayu yang telah berkumpul dari segala penjuru, dan firasat buruk samar-samar muncul di hatinya. 2 calon murid puncak kayu yang belum secara resmi mendaftarkan diri mereka sebagai murid dari Sekte 5 Elemen telah menyebabkan begitu banyak murid puncak kayu menonjol bagi mereka. Tidak peduli seberapa lambat dia bereaksi, dia masih menyadari ada sesuatu yang salah.